Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahim, kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka surat Al-Buruj. Surat yang ke-85, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita baca huruf per hurufnya yang terkumpul dalam kalimat dan jumlahnya. Semoga satu huruf yang kita baca Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. A'udzu, aku berlindung
billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. Wassamai demi langit, dzatil buruji yang memiliki gugusan-gugusan bintang-bintang. Wal yaumi demi hari, al-mau'ud yang dijanjikan. Wasyahidin demi yang menyaksikan, wa masyhudin dan yang disaksikan. Kutila telah dibunuh. Siapa? Ashabul ukhdudi, orang-orang yang telah membuat parit. An-nari yang ada apinya. Dzatil waqud, yang api itu memiliki kayu bakar. Idhum, yaitu ketika mereka alaiha di atas api yang ada kayu bakarnya, qu'udun duduk-duduk. Wahum, alaiha di situ maksudnya di sekitarnya. Qu'udun mereka duduk-duduk. Wahum adapun mereka ala ma yaf'aluna terhadap apa yang mereka perbuat, bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin, syuhudun itu menyaksikan. Wa ma naqamu dan tidaklah mereka itu menyiksa, minhum di antara mereka orang-orang mukmin, illa kecuali orang-orang mukminnya ayyuminu mereka terus beriman billahi kepada Allah. Allah yang mana? Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Hamidi yang terpuji. Alladzi yaitu Al-Aziz, Al-Hamid yang lahu memiliki baginya. Memiliki apa? Mulkus samawati, kerajaan langit yang banyak. Wal ardi dan bumi. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, syahidun itu maha menyaksikan. Innalladzina sesungguhnya orang-orang fatanu yang mereka menimpakan fitnah, al mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum maka bagi mereka adzabu jahannama, siksaan neraka jahanam. Walahum dan bagi mereka adzabul hariq, siksaan azab neraka yang membakar. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilu dan beramal, as-solihati terhadap amalan-amalan soleh. Lahum bagi mereka jannatun surga, surga yang seperti apa? Tajri yang mengalir, min tahtiha di bawah surga. Apa yang mengalir? Al-anharu sungai-sungai. Berarti tidak satu sungai, karena di situ plural, bentuknya jamak. Anhar, kalau naharun itu satu sungai, kalau anhar banyak sungai. Dalika yang demikian itu al-fauzu merupakan kemenangan, al-kabiru yang sangat besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu lasyadid, benar-benar sangat keras. Inna taukid, lasyadid lam yang masuk kepada kalimat syadid itu juga lam taukid. Jadi dua stressing makna untuk menghilangkan keraguan. Inna batsya rabbika lasyadid,
Sungguh benar-benar tidak diragukan lagi siksaan Rabbmu itu sangat keras. Innahu sesungguhnya huwa dialah Allah yubdi'u yang memulai penciptaan, wa yu'idu dan yang mengembalikan penciptaan. Maksudnya menghidupkan kembali. Wa huwa dan dialah Allah al-Ghafuru, zat yang maha pengampun, al-Wadudu yang penuh mawaddah, penuh kasih. Dzul arsy yang memiliki arash, tempat andeglengnya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'alal arsy istawa. Innallaha istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala duduk di arasnya, yaliku bijalalihi, duduk yang sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, al-jalil. Dzul arsy dialah Allah yang memiliki arasy, al-majid yang maha mulia. Allah fa'alun, maha berbuat, lima terhadap sesuatu, yuridu yang dia kehendaki. Hal ata, apakah telah datang kepadamu Muhammad apa? Haditsul junud, kisah tentang bala tentara. Bala tentara yang mana? Fir'auna, yaitu bala tentaranya Fir'aun, wa Thamud dan Thamud. Balil ladzina, bahkan orang-orang kafaru yang ingkar kufur, fi takdzibin, itu selalu ada dalam kedustaan, selalu ada dalam mendustakan, takdzib. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, di belakang mereka, muhitun, maha mengepung, muhit. Bal huwa, bahkan dia yang didustakan itu Qur'anun, berupa bacaan Al-Qur'an, majidun yang mulia. Di mana? Fi lauhim mahfud, yang tersimpan di tempat yang sangat mahfud, sangat terjaga, di lauhul mahfud. Taib, jamaah rahimakumullah, surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini karena khasnya kalau itu Makkiyah, ayat-ayat atau surat yang diturunkan di Makkah pendek-pendek, kemudian bercerita tentang iman, dan surat Al-Buruj ini termasuk surat yang pendek, hanya 22 ayat, kemudian isinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Makanya diawali dengan sumpah terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala melalui alam, yaitu ciptaannya, mahakaryanya berupa langit. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sesuatu yang sangat urgent dan dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia. Allah berbicara bersamaan dengan mahakaryanya yang besar, langit, itu ada juga yang mengiringinya, dzatil buruj. Apa itu dzatil buruj? Dzatil buruj itu di langit Allah ciptakan pengiringnya, memiliki gugusan-gugusan bintang. Meskipun nanti ada surat An-Najm, Allah bersumpah tentang bintang. Wan najmi idza hawa, ada juga kalimatnya begitu. Ada juga was-samaa'i wat-thariq, yang sudah kita bahas, surat At-Thariq, yaitu ada satu bintang yang keluar tidak umum, yaitu keluar di malam hari ketika mayoritas manusia lelap dalam tidurnya, disebut Al-Buruj, disebut At-Thariq. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Langit tanpa bintang
itu hampa, tidak ada hiasan ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan Allah sampai bersumpah dengan bintang, berarti bintang itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia ya. Untuk apa saja? 3. Khalaqallahu an-nujuma lis-salas. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang, al-buruj, an-najm, at-tariq, banyak istilahnya ya. Gitu. Ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang ya? Karena Allah ternyata menciptakan bintang memiliki 3 tujuan. Setiap Allah menciptakan apapun pasti di balik itu ada hikmahnya. Baik hikmah itu kita dapatkan atau bahkan mungkin ya hikmah itu dipelajari kemudian dianalisa oleh orang-orang kafir. Karena banyak orang-orang kafir yang melalui eksperimennya kemudian menghasilkan hikmah di situ. Ya. Dan tidak sedikit pula di antara mereka mendapatkan hidayah melalui eksperimennya. Ya. Karena analisa mereka terhadap mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada namanya Vasco da Gama. Itu setelah mengarungi lautan dari Atlantik, kemudian lautan Samudra Hindia dan sebagainya, kemudian beliau membuat karya-karyanya. Itu namanya hikmah. Meskipun dalam sejarahnya ternyata beliau ini belajar dari seorang pelaut handal, yaitu Ahmad Syihabuddin dari Khurasan. Beliau ikut, kemudian memperhatikan bagaimana Ahmad Syihabuddin mengumpulkan awak-awak kapalnya, kemudian di setiap sebelum memberangkatkan selalu saja Ahmad Syihabuddin mengingatkan mereka para awak kapal agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan ayat-ayat ya, ayat-ayat qauliyah yang berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu tentang lautan, tentang bumi, tentang langit, bintang, bulan dan sebagainya. Karena tidak ada, kata beliau, para pelaut yang handal, yang senior itu tidak ada. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu lemah ya. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Vasco da Gama memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ahmad Syihabuddin itu. Kemudian setelah itu mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Nah, dari situlah setelah mendapatkan ilmu dari Ahmad Syihabuddin, juga beliau eksperimen juga Vasco da Gama ini dari satu Atlantik ke Atlantik yang lain. Kemudian dari situlah mendapatkan inspirasi dan membuat karya-karyanya. Sehingga pelaut itu dalam sejarah terkenalnya Vasco da Gama. Padahal sebelumnya ada Ahmad Syihabuddin, orang Islam. Taib jamaah rahimakumullah. Ada yang melalui eksperimen itu mendapatkan hidayah, ada yang melalui eksperimen itu tetap saja a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Karena sejatinya orang kafir ada juga yang mereka itu diingatkan ataupun tidak diingatkan, baik melalui para ulama atau melalui eksperimennya. Ada juga yang tetap saja mereka tidak beriman. Tapi tidak sedikit juga di antara mereka yang mendapatkan hidayah melalui itu ya. Karena banyak mereka ingin membuktikan benar enggak sih Al-Qur'an itu, benar enggak ya. Kemudian melalui eksperimen ternyata mereka menyatakan Muhammad bukan seorang ahli di bidang kedokteran, tapi berbicara masalah kedokteran, kemudian berbicara masalah biologi, masalah fisika ya. Padahal beliau bukan ahli fisika, tapi kok berbicara masalah itu. Ternyata disitulah kemudian mereka mendapatkan hidayah ya. Ada juga Maurice Brosil, seorang sama juga, beliau ini seorang pelaut juga ya. Pernah eksperimennya beliau mengarungi beberapa lautan sampai di perbatasan sebelum masuk ke
Afghanistan, ibu kota Afghanistan itu Kabul ya. Di situ ada lewat laut ya. Kemudian ada sesuatu yang aneh ya. Lautnya sama tapi warna airnya berbeda ya. Tapi air yang bening dengan air yang agak hitam itu tidak bisa bercampur ya, tapi gelombangnya sama di situ. Bahkan dia perhatikan ikan yang ada di sebelahnya tidak bisa masuk ke air yang sebelahnya lagi. Kemudian bikin eksperimen, kumpullah ya. Beliau mengumpulkan para mahasiswanya, kemudian menyampaikan eksperimennya. Ternyata salah satu di antara orang Prancis beliau ya. Kemudian setelah selesai acara, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepadanya melalui seorang mahasiswanya yang muslim gitu. Tapi bahasanya mementahkan eksperimennya ya. Pak, yang Bapak sampaikan itu bukan hal yang baru. Itu 14 abad yang lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah membahasnya. Kemudian disampaikanlah ayatnya ya dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Jadi ada dua lautan yang bersatu tapi terpisahkan gitu ya. Bersatu tapi terpisahkan. Marajal bahraini yaltaqiyan, saling bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada garis pemisah gitu. Dari situlah kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah Maurice Brosil orang Prancis itu. Taib. Makanya kalau kita membahas tentang ayat-ayat yang bercerita tentang kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan ya tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian timbul rasa khauf kepada Allah ya, kemudian timbul rasa roja juga dan mahabbah, sehingga tambah kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, melaksanakan amalan-amalan ibadah. Taib, kita lihat ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Katsir, Allah menciptakan bintang-bintang Dzatil Buruj itu memiliki 3 tujuan. Ya. Dilihat pertama dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 16. Gampang ngapalinnya. 16 ya. Saya kalau pas pengajian para pebisnis, oh Ustadz katanya puyer 16. Jadi gampang kliknya di situ gitu. Nah, surat 16 ayat 16. Surat An-Nahl. Di situ ada kalimat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan manusia dan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. Ada lautan dengan hasil ikannya, kemudian mutiaranya, kemudian juga ada hasil panennya dari kebun-kebunnya dan sawahnya, yang semuanya itu menjadi subur karena Allah ciptakan langit, awan, kemudian dari situlah ada gumpalan-gumpalan awan, ternyata itu uap yang Allah dorong dari sungai-sungai, dari laut, kemudian terkumpul di awan yang menghitam. Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya untuk meniup angin dan dijatuhkan di tempat yang menjadi pekerjaan para petani. Dari situlah bisa makan, bisa minum ya, dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Barulah setelah itu Allah di ayat yang ke-16-nya ada menyinggung tentang bintang ya. Wa bin najmi. Ya, sudah ada wa alamat dulu ya. Wa alamatin, dan ada tanda-tanda. Wa bin najmi, dan dengan perantaraan bintang itu hum manusia yahtadun mendapatkan petunjuk ya. Jadi bintang itu bisa menjadi petunjuk bagi orang yang pergi di malam hari, baik di lautan maupun di daratan. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-97. Surat keberapa itu? Surat yang ke-6 ya. Ayat 97.
Wa huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kalian. Menjadikan apa? An-nujuma, bintang-bintang. Kalau an-najmu satu bintang, an-nujum banyak bintang. Bentuknya jamak, plural. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk kalian? Kenapa? Litahtadu, agar kalian mendapatkan petunjuk, supaya henteu lieur, dijadikan GPS alami gitu ya. Litahtadu, agar kalian mendapatkan petunjuk, biha, dengan perantaraan bintang-bintang itu. Kapan dibutuhkannya? Fi dzulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan baik di daratan maupun di lautan. Kalau di sini kita tidak terasa, Bu, ya, karena sudah ada lampu gitu ya. Kalau sebelum lampu ada pakai cempor gitu. Kemudian kalau di daerah pedalaman, ya, pengalaman saya dulu waktu di Sambas, ke dalam lagi ada namanya Desa Santaban, ya. Begitu juga waktu di suku Lum di Bangka Belitung. Jadi dari Sungai Liat, dari Pangkal Pinang, Sungai Liat, nanti ke Sungai Liat itu Bangka Induk, ya, kabupaten. Nanti masuk lagi ke Mapur, Tuing, Air Abik, itu sudah pedalaman itu, ya. Nah, di situ ada kepala sukunya, suku tertua namanya suku Lum gitu, suku Lum di Bangka. Itu kalau ya, saya dapat ilmu dari mereka. September, Oktober, November, Desember itu biasanya angin besar, kencang. Nah, mata pencarian mereka itu di darat, berburu babi dan sebagainya, ya. Tapi kalau lewat nah itu lewat sudah anginnya kecil, mereka berburu, ya, ikan di lautan. Biasanya malam hari kadang, ya. Saya waktu itu Ramadan, Bu, ya. Ustaz mau apa katanya? Saya bilang, oh mau sotong. Nah, sotong, tahu sotong ya? Ayo kita katanya cari untuk sahur malam hari itu, ya. Berangkat pakai perahu cukup 2 orang. Ada yang perahunya yang sebelah sayapnya, ada yang dua-duanya. Itu kalau yang sebelah tawakal kita lebih tinggi, ya. Tapi kalau 2 ya berkurang tawakalnya, karena kita lihat wah tenang ini, karena 2 sayapnya ke tengah, ya. Itu malam hari itu, masya Allah, ya. Dia buka bajunya hanya pakai segitiga bermuda saja, loncat, ya. Bawa tombak. Kita hitung. Duh, ini sudah 20 menit. Kalau nggak balik lagi tuh saya pulang ke daratan gimana, ya. Sampai hitung lagi sampai hampir setengah jam, hampir 30 menit. Nah, dia muncul. Ya. Alhamdulillah Ustaz, dapat gitu ya. Kita untuk sahur sotong besar di tombak. Gitu. Iya, dia terbiasa. Ya, saya dibilang begitu bahagia dan tidak bahagia gitu. Ya. Karena mikir ini gimana pulangnya ini malam hari. Ya, akhirnya saya tanya gitu. Pak, ini pulangnya gimana di tengah laut malam hari gitu ya. Itu daratan yang kita berangkat tadi di mana? Oh Ustaz, kita kan berangkat dari bintang itu kata dia. Nanti kita juga pulang lewat bintang itu. Jadi ke tengah dulu sedikit, nanti kita mutar barulah tempat kita di sebelah sana. Jadi kata orang Sunda itu buek gitu ya. Nah, seperti iya tapi sebenarnya sambil mikir juga kita ya. Gimana bisa seperti itu? Itu ilmunya nggak dapat kita ya. Kita diajarkan sama orang tua kita dari dulu begitu. Kalau berangkat berburu ikan di malam hari ya, itu pakai bintang. Ya. Dijadikan GPS alami. Mereka nggak kajian Ibnu Katsir tapi sudah mempraktekannya. Ya. Masya Allah. Ya. Kita baru ingat, pas pulang baru ingat, oh iya. Sekian tahun yang lalu ketika di pesantren kita belajar tafsir Ibnu Katsir, baru ngeh ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang, Allah bersumpah dengan berbagai macam bintang itu memiliki tujuan dan hikmah gitu ya. Nah, di antara hikmahnya ternyata ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kan ujung-ujungnya begitu. Kalau kita ini mengkaji tentang kauniyahnya di alam ya, itu meyakinkan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujung-ujungnya subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jagalah diri kami dari siksa neraka. Ya.
Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita ini lemah gitu ya. Kita ini lemah. Maha suci Engkau ya Allah. Fi dhulumatil barri wal bahri. Allah ciptakan bintang-bintang itu dalam surat Al-An'am ayat 97 agar kalian bisa mendapatkan petunjuk, perginya bisa pulang, setelah pulang mau mencari nafkah lagi di malam hari entah di lautan maupun di daratan, kamu bisa balik lagi ketemu dengan keluarga. Qad fassalnal ayati, sungguh benar-benar kami, kata Allah, telah memperinci tanda-tanda kekuasaan itu, ya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mereka mau mengetahuinya. Ya. Masya Allah, nggak bisa kebayang seperti apa Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada para pelaut yang mereka mencari kehidupan maisahnya di malam hari, ya, di tengah lautan, kemudian bisa balik lagi, ya. Saya juga pernah Pak dakwah ke daerah Bangka, Pangkal Pinang, tapi ke Bangka tengahnya sampai ke Bangka utaranya ke dalam lagi. Jadi dari Pangkal Pinang nanti kita masuk ke daerah Rias Tobo Ali, ya, Tobo Ali Rias. Nah, di situ ada beberapa para pelaut yang kemudian mereka bisa mengaji. Ya. Ada namanya Bang Ayi, itu pelaut yang handal. Ya. Yang saya lihat anaknya ini orang-orang sana cerdas-cerdas Pak Bu ya. Karena mungkin wasilahnya karena sering makan ikan itu. Pinter-pinter anaknya. Ya. Alhamdulillah anaknya beliau, ya, meskipun bapaknya seorang pelaut, tapi anaknya sekarang 30 juz sudah. Ya. Saya bawa ke Jakarta, kemudian sekolah. Kemarin 7 tahun tidak ketemu, kemudian main ke sini gitu ya. Dulu ketemu masih kecil, sekarang sudah besar, sudah 30 juz sudah. Dan tahun depan mau masuk ke Madinah, ke UIM, ya, Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Siapa yang tidak bahagia seorang bapak, ya, yang punya anak kemudian hafal Quran. Itu kan menjadi kebanggaan tersendiri nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Maka semangatlah para santri di sini yang menghafal Quran. Ya, itu selain kalian bahagia, juga membahagiakan orang tua, amal soleh tersendiri. Ya, nanti bangga di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya sudah menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi dari bintang sampai ke laut sampai menghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang-bintang itu sebagai wasilah untuk melempar, ya, para jin-jin, setan dari kalangan jin yang ada koneksi dengan para setan dari kalangan manusia yang bernama dukun. Ya. Karena ada aplusan, ya, nanti dalam tafsir wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Dalam surat An-Nazi'at nanti dijelaskan bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang menjaga, kemudian mencatat seluruh kejadian yang di bumi ini. Kemudian ketika sore hari mau melaporkan, aplusan dengan malaikat yang nanti jaga siang menjelang malam, ya. Kemudian aplusan sampai ke pagi hari. Begitu, ya. Nah, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh kejadian yang terjadi di muka bumi sepanjang hari, ya, mau melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di langit yang pertama itu sudah ada di situ beberapa setan dari kalangan jin yang ingin mencuri berita dari malaikat, ya. Karena ada manusia dari kalangan setan dari kalangan manusia, para dukun, yang mereka ada MOU dengan setan dari kalangan jin, ya. Nah, nanti ada pasien ke sana, saya kehilangan anak gimana? Saya kehilangan emas gimana? Sebentar. Kemudian dia baca mantra-mantra, ya, kemudian sampaikan kepada jinnya. Setan dari kalangan jin itulah setelah ada MOU nanti bagi-bagi hasil, ya. Kemudian nanti cari berita, ya. Nah, ketika hendak mencuri berita dari malaikat yang aplusan tadi, ya, kemudian Allah SWT siapkan gugusan-gugusan bintang itulah untuk melempar
setan-setan dari kalangan jin, kemudian mereka terbakar dan mereka mati. Nah, disitulah makanya satu kebenaran dibumbui dengan sejuta kedustaan. Itulah para dukun, ya. Dapat informasinya dari setan dari kalangan jin. Nah, kemudian Allah lempar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima. Allah berfirman, ada kalimat wa ja'alnaha rujumal lisyayatin, ya. Dan kami jadikan bintang-bintang itu, wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai wasilah untuk melempar lisyayatin, bagi setan-setan dari kalangan jin yang akan mencuri berita. Begitu juga dalam surat As-Saffat ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, pada ayat yang ke-7-nya ada kalimat wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Dan Allah menjaga, gitu ya, menjaga langit, ya, dari setiap setan yang sangat terkutuk, setan yang jahat, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gugusan-gugusan bintang, ya, sehingga berita itu tidak akan dicuri oleh mereka. Yang ketiga, di dalam surat Al-Mulk juga ayat ke-5 dan surat As-Saffat ayat ke-6 dan ke-7. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang itu sebagai hiasan untuk langit. Ya, hiasan untuk langit. Ada kalimat walaqad zayyana, dan sungguh kami telah menghiasi as-samaa, langit, ad-dunya, langit dunia. Dengan apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang Allah ciptakan sebagai hiasan bagi langit. Begitu juga pada ayat yang ke-6-nya surat As-Saffat. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, zayyana, telah menjadikan hiasan atau telah menghiasi as-sama ad-dunya, langit dunia, dengan apa? Bizinatinil kawakib, ya, dengan indahnya, gemerlapnya al-kawakib, bintang-bintang. Ya. Kalau di Arab, Pak, Bu, karena daerah panas, ya, apalagi kalau sudah musim haji itu klimaksnya, ya, panas luar biasa, sampai 45 bahkan sampai 50, ya. Saya waktu tahun sebelumnya ketika Juni itu Masya Allah panasnya sampai 43, 45. Berkuda itu cuma satu keliling sudah capek sudah. Padahal cuma mungkin sekitar 1 hektar lah, satu keliling gitu. Itu sudah capek itu, ya. Biasanya kalau tidak musim panas itu ya 19 gitu, ya, sudah umum. Ya, kadang 17 itu bisa sampai beberapa keliling, ya. Ketika di Arab, di Makkah. Biasanya mereka kalau musim panas itu kumpul-kumpulannya malam itu, malam, ya. Sambil merebahkan badannya, kemudian melihat ke atas sambil minum kopi, ya. Kemudian mereka katakan, Masya Allah, Allah ciptakan ini bintang-bintang indah gitu. Sehingga kepenatan itu mulai berkurang. Dan kemudian lihat lagi yang kedua kalinya, lihat lagi yang ketiga kalinya. Menjadi hilanglah, ya, kepenatan dalam urusan dunia ini, gitu. Jadi ternyata juga dulu ada dalam riwayat namanya Usaid bin Hudair, ya, sahabat Nabi. Beliau dengan anaknya di atas kuda dalam sebuah safarnya. Kemudian kelelahan, penat, ya. Kan kata Nabi, as-safaru qit'atum minal adzab, ya, bahwa safar itu adalah secuil siksaan. Makanya kalau ingin tahu karakter seseorang, ajak saja safar 2 atau 3 hari, ya. Nanti karakter aslinya akan muncul, ya, karena akan teruji dengan kelelahan, kekurangan makanan kadang, atau terlambat dalam minum dan sebagainya, itu akan muncul sifat aslinya. Maka safar itu sendiri maknanya dalam bahasa Arab bada wa wadoha, ya. Safar itu bahasa Arab itu kan memiliki makna, dirinya tuh memiliki makna, itu indahnya bahasa Arab, sehingga kenapa Al-Quran berbahasa Arab. As-safar, safar itu maknanya bada wa wadoha.
Bada itu membuka, wawaddoha itu memperjelas identitas. Ya. Kalau baru ketemu sekali 2 kali dalam majlis ya atau di pasar itu kita belum tahu ya. Tapi kalau diajak safar baru terlihat ya sifat aslinya sabar atau tidaknya. Nah, untuk meringankan penatnya safar perjalanan, maka ternyata Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai wasilah untuk menenangkan mereka. Makanya kalimatnya zayyannas sama'ad dunya bimasabih. Ya. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan bagi langit. Ya. Usaid bin Hudair itu lelah ya karena safar tadi qit'atu minal adab. Beliau berhenti kemudian merebahkan badannya setelah mengikat kudanya, ya menambatkan kudanya. Kemudian pas dilihat di atas bintang-bintang itu tidak hanya berkelip-kelip ya, kemudian malaikat menggeserkannya atas perintah Allah SWT dari utara ke timur, dari timur ke barat, dari barat ke selatan, itu indah, itu dipindah-pindah dan dia lihat sendiri ya. Kemudian menjadi senanglah hatinya, akhirnya bisa memulihkan kepenatan tadi dan menghadirkan semangat baru. Dia naik lagi meneruskan safarnya sampai ke rumahnya. Pagi hari ketemu dengan Nabi, kemudian menyampaikannya. Kata Nabi, itulah busyro. Busyro itu cara Allah SWT menghibur hambanya. Itu dengan bintang-bintang. Ya. Makanya sesekali silahkan suami istri itu malam-malam sambil minum kopi gitu ya, Arabica atau Robusta ya, minum berdua. Setelah anak-anak pada tidur, minum berdua lah malam hari. Sambil lihat ke atas, oh indahnya bintang-bintang. Nah, gitu. Bisa mengurangi kepenatan ya setelah mungkin hajat di siang hari, cari maisha atau urusan yang lainnya, itu bisa terhilangkan ya, terhilangkan kepenatan itu ya. Kemudian bisa menghadirkan semangat yang baru ya. Tapi bukan berarti indikasi kalau ada tetangga hampir tiap malam itu bikin minuman kemudian lihat bintang-bintang. Mungkin volume stresnya lebih banyak gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, husnudzon saja karena ingin meningkatkan kedekatannya kepada Allah SWT melalui rububiyahnya ya, bintang-bintang. Taib, jamaah rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan dzatil buruj. Sehingga dijadikan nama dari surat ini adalah surat Al-Buruj. Ya. Jamaah rahimakumullah, nanti ya ada kisah yang sangat menarik ya, dalam riwayat Imam Ahmad, kisah yang sangat panjang sekali dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampilkan kisah itu ya, yang tujuannya hanya satu saja, mendidik kita untuk bisa sabar atas kejadian-kejadian yang pelakunya ini di situ ada seorang ahli sihir yang handal, ada raja ya, kemudian ada seorang gulam dan ada seorang rahib. Indah sekali ya. Apalagi setelah di akhirnya ada seorang ibu yang punya bayi, kemudian ibunya tatarodda ya, ragu-ragu antara masuk ke dalam parit yang penuh dengan api kemudian atau tetap di atas agamanya gulam. Ya, disitulah kemudian bayinya meyakinkan kepada ibunya, isbiri ya ummah fa innaki alal haqqi. Itu pelajaran surat Al-Buruj paling utama adalah pelajaran tentang sabar ya. Wahai ibu, sabarlah engkau karena engkau sungguh berada di atas al-haq. Nah, bayi inilah salah satu di antara 3 bayi sepanjang sejarah manusia yang baru lahir tapi bisa berbicara. Nah, seperti apa kisahnya? Tunggu saja pekan depan kita ketemu lagi ya. Insyaallah barakallahu fikum. Sampai di sini saja dulu. Yang benar dari Allah SWT, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.